Shalom Bapak Ibu semuanya. Setelah 3 bulan kita bicara tentang pengampunan, rekonsiliasi. 3 bulan ini selanjutnya kita bicara tentang karakter lagi yang lebih lagi. Kali ini kita bicara tentang rendah hati. Di mana ayatnya mari kita baca bersama-sama. Kayaknya tema-tema bulan setahun ini bukan hal yang mudah ya buat di gereja kita ya. 1 Petrus 5 ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Kayaknya zaman now ini kagak berlaku ya. Tapi justru ini firman Tuhan yang berkata dan kita semua harus belajar. Hai anak-anak muda. Ya, dikatakan di sini tunduklah kepada orang-orang yang tua, gitu ya. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain sebab yuk kita baca Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Di sini kita melihat jelas paradok perbedaannya, perbandingan perlawanannya. Buat orang-orang yang congkak, firman Tuhan berkata dia menentang. Bahkan kalau kita selidiki, pelajari dari beberapa ayat lain, bukan hanya menentang, tapi dia mengutuk, mengatakan celakalah orang-orang congkak. Karena Tuhan sangat tidak suka kepada orang congkak. Orang congkak itu mengandalkan diri sendiri, bahkan dia menjauh daripada Tuhan. Tapi sebaliknya, firman Tuhan berkata kepada orang yang rendah hati Tuhan mengasihani. Kalau kata Tuhan mengasihani, favor, itu berarti gini loh, apa yang ada pada Tuhan, Tuhan berikan kepada orang yang rendah hati. Yang berkata aku gak mampu Tuhan, aku gak sanggup Tuhan, aku gak bisa dengan kekuatanku sendiri. Mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan. Nah sekarang kita pelajarin yang saya dapat di sini bicara tentang perempuan Sirofenisia Bapak Ibu. Yuk kita belajar semuanya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah. Seharusnya dia tidak mau ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat. Coba sebentar dulu. Pelan-pelan. Bayangin orang tuh kalau kerasukan gimana nih Jos? Teriak-teriak, manifestasi gitu ya. Wah luar biasa. Sehingga pada konteks cerita ini perempuan ini gak bawa anaknya. Ikut pergi ketemu Yesus. Berarti kondisinya memang parah. Sehingga nanti mengacau kalau diajak ya. Kemudian lalu datang katakan bersama-sama tersungkur di depan kakinya. Orang itu gimana sih kalau datang tersungkur? Butuh banget. Please help me. Itu tersungkur. Kalau orang gak butuh, mana mau tersungkur. Kalau orang gak butuh datangnya mah. Mungkin dia merasa, oh kamu bahkan merendahkan orang lain. Tapi kalau please help me. Aku gak bisa. Aku gak berdaya. Merendahkan hati tersungkur. Dan perempuan ini seorang Yunani. Nanti kita belajar sedikit latar belakang supaya kita tahu cerita sebuah kisah kalau kita tahu latar belakangnya. Dia bangsa Sirofenisia. Dia please banget memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Oke ya. Kita pelajarin dulu Yunani ini gimana sih Bapak Ibu. Pernah nonton filmnya 300 gak? Spartan, wow gitu ya, oh rockman gitu ya. Nah, kenapa Yunani kalah Bapak Ibu? Pada waktu itu Yunani cuma 300. Lawannya Persia 1 juta Bapak Ibu ya jelas kalah jumlah lah. Sehebat-hebatnya kalah jumlah. Dan ternyata ada salah satu orang di film tersebut si bongkok menjadi mata-mata. Dia kasih tahu kelemahan daripada orang-orang Yunani. Kalahlah Bapak Ibu. Tapi sejarah menceritakan bahwa toh akhirnya Persia kalah daripada Yunani. Di Yunani ini banyak orang-orang hebat. Filsuf-filsuf terkenal itu Yunani semuanya. Kita tahu Plato, Aristoteles, Sokrates dan sebutkan semua filsuf-filsuf itu datangnya dari Yunani. Yunani ini bukan bangsa yang rendah, bangsa yang berpendidikan tinggi Bapak Ibu. Tapi kemudian dikalahkan oleh Romawi. Romawi tahu, jadi zaman itu budayanya kalau suatu bangsa yang dikalahkan, penduduknya diambil, kotanya dibakar. Nah Yunani ini karena di situ para pemikir hebat, Romawi memerintahkan kalaupun dibakar jangan dibakar perpustakaannya.
Sehingga semua tulisan-tulisan ilmunya itu diamankan, dipelajari oleh Romawi. Bahkan orang Romawi pun mempraktekkan tulisan-tulisan dari filsuf Yunani. Termasuk bicara tentang politiknya, bicara tentang eklesia, itu semua didapat dari mana? Pola pikir orang-orang Yunani. Jadi Bapak Ibu taruhkan dalam pikiran Bapak Ibu dulu, Yunani ini bukan orang bodoh, bukan second class. Gitu ya, orang-orang hebat terjadi di sana. Nah, tapi ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Kalau kita belajar satu sisi latar belakang dalam Yohanes 4 ketika Yesus bicara dengan perempuan Samaria, kita kasih perbandingan dulu supaya kita tahu perempuan ini merendahkan diri dengan kita tahu sejarah latar belakang. Kalau perempuan Samaria, bahkan dia yang ngomong, loh kan kalau orang Yahudi tidak bicara sama orang perempuan Samaria. Karena orang Samaria bukan first class buat orang-orang Israel. Tapi beda dengan Yunani Bapak Ibu. Lanjutkan lagi kita belajar ya. Next kan. Sama-sama baca. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Sebentar dulu Bapak Ibu. Anak-anak, jadi gini, Yesus lahir itu dia sebagai alat untuk membebaskan manusia dari dosa, tapi dia terlahir sebagai orang Israel. Jadi gini loh, dia orang Israel, istilahnya gini, lewat dialah orang-orang Israel dibebaskan. Itu haknya orang Israel, bukan untuk bangsa-bangsa lain. Istilahnya seperti itu Bapak Ibu. Dan itulah anak-anak. Dia bilang tidak patut tuh tidak layak. Ya. Untuk mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Pak Arifin, Bu Vivi itu punya anjing peliharaan Bapak Ibu. Luna, satunya saya lupa deh namanya Bapak Ibu. Memang betul yang satunya memang Luna ya. Hince lagi. Nah, Pak Arifin, Bu Vivi itu sayang banget sama anjing peliharaan. Saya jujur kata Bapak Ibu di rumah saya, yang suka anjing itu adalah Pak Roni sama Tevi. Kami pernah Bapak Ibu beli sekalinya waktu kami di Malang itu Golden Retriever. Tevi yang minta sebagai hadiah ulang tahun. 1,5 juta kami beli Bapak Ibu. 20-an tahun yang lalu. Tapi karena anjing tuh kalau kecil kan nakal ya Bapak Ibu ya. Sofa kami rusak, pintu rusak, handuk, sepatu, tas semuanya itu rusak. Alhasil apa yang terjadi? Mohon maaf bagi yang penyuka anjing ya Bapak Ibu. Saya tahu di sini banyak yang penyuka anjing. Di sini ada Citra yang senyum-senyum tuh pelihara anjing gitu ya. Saya ini karena jengkel anjing saya ini semua rusak di rumah. Jadi pakai sandal kayu saya suka tak pukulin gitu loh Bapak Ibu. Terus habis gitu suatu kali saya tuh kong kali kong sama David. Saya ini sedikit cerita masalah anjing ya Bapak Ibu ya. Saya tunduk sama suami. Tapi sekali waktu dalam hidup saya tuh melawan suami. Saya ini jengkel, kepingin jual si anjing ini namanya Kul Bapak Ibu gitu ya. Sayang tak jual ya Kul ya. Nggak boleh katanya gitu. Tak jual ya, tak rayu-rayu, tetap nggak boleh Bapak Ibu. Suatu kali saya punya akal. Pak Roni penyayang anjing, kadang-kadang dibawa nih di Malang kan, dibawa naik mobil, ini bulunya banyak banget. Pokoknya selama kami punya anjing itu lumayan sering konflik lah dalam rumah tangga ya, karena anjing lah. Suatu kali saya punya trik Bapak Ibu. Kan kami di Malang, waktu itu tidak ada airport di Malang. Jadi kalau mau keluar itu harus lewat Surabaya. Pesawat jam 6 pagi, jam 3 berangkat dari Malang. Saya punya trik, kalau dia tak tanya tidak jawab. Kalau orang Jawa kan istilahnya kalau ditanya tidak jawab kan berarti iya. Jadi saya pagi-pagi jam 3 pagi, sayang Kol tak jual ya. Dia tidak jawab Bapak Ibu. Jadi saya pakai senjata, berarti kali ini nanti kalau dia marah berarti boleh gitu kan ya. Karena dia tidak jawab kan. Terus saya kong kali kong sama David. Saya enggak jawab. Terus habis gitu, Mah gini aja, kita jual anjingnya, beli 1,5 juta. Gini, pokoknya kalau papa marah, kita berdua ya, uang jual anjing pakai buat beli handphoneku. Kata gitu. Kita jual lah Bapak Ibu anjing tersebut dengan harga 800.000.
Belinya 1,5 karena saya pikir nih anjing merusak itu sampah digaruk. Nanti jam 2 pagi melolong-lolong gitu di rumah. Singkat cerita Bapak Ibu, Pak Roni pulang pelayanan. Seumur hidup kalau suami pulang saya happy. Kali itu suami saya pulang tuh saya jeduk ketakutan Bapak Ibu. Terus dia langsung naik ke atas, naik ke kamar, syukur selamat gitu. Sore-sore dia turun gitu. Tuh anjing kan diikat lehernya di pintu. Kok mateng aku, saya ini gini. Tuh takut Bapak Ibu, seumur-umur saya takut sama suami. Bukan takut hormat tapi ketakutan gitu. Kok nggak ada sautan, saya diem aja. Pak Roni buka pintu dong. Kok, Loni mana kolnya? David enak aja, sudah tahu bapaknya marah ngacir dia Bapak Ibu. Sayang, Noni jual kolnya. Loh, gimana sih ini? Tapi dia baik Bapak Ibu. Saya rayu. Marah dia sebentar. Seharian kagak ngomong. Malam saya rayu. Noni minta maaf ya sayang. Tuh loh, kok kali kong sama David jualan kol. Saya bilang gini. Singkat cerita itulah dunia peranjingan dalam kehidupan keluarga kami. Pak Roni itu sangat penyayang anjing. Kembali ke anjingnya Pak Arifin dan Bu Vivi. Pak Arifin, Bu Vivi itu kalau nyuapi anjing gini Bapak Ibu. Saya bawa roti ya. Katakanlah namanya Luna ya. Enggak lah, kali ini saya enggak minta jos lah, kasihan lah Bapak Ibu. Katakanlah namanya Luna ya. Kalau saya kasih makan, orang dasarnya saya enggak suka anjing. Saya kasih gitulah. Sometimes juga saya enggak mau gitu. Sama itu rambutnya dikepang-kepang sama mbaknya Pak Arifin gitu. Iya dicepit-cepit gitu. Tapi kalau Pak Arifin Cik Sivi kalau ngasih anjing, Luna. Gitu. Luna dikasih ke mulutnya. Kadang-kadang sama Bu Vivi diangkatlah itu anjing. Bahkan beberapa orang Bapak Ibu saking sayangnya sama anjing tuh dipakai tidur sama tempat tidurnya. Nah kita baca dulu ayat ini. Nah, firman ini dikatakan dia melemparkannya kepada anjing. Bahasa asli anjing di sini adalah kunarion. Dia memang bukan anjing jalanan. Jadi buat orang Israel itu, non-Yahudi itu memang dianggap orang yang istilahnya binatang peliharaan seperti itu ya. Kalau kita pelajarin Bapak Ibu ya. Nah, tapi kita lanjutkan lagi respon dari perempuan ini. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Sekali lagi kita belajar Yunani bukan orang yang terbelakang, tidak. Tapi Yesus sengaja ngomong, kamu tuh anjing peliharaan. Dan di sini dikatakan dilempar loh ya. Bukan dikasih seperti Pak Arvin gitu, bukan. Tapi dilemparkan. Konotasinya benar-benar diuji banget bagaimana sih respon perempuan ini. Tapi perempuan ini bilang gini, benar Tuhan, memang aku enggak patut, memang aku enggak layak, memang aku bukan anak. Istilahnya gini loh, memang aku ini bukan siapa-siapa. Dan Tuhan yang mau kita tuh benar-benar merendahkan diri, di mana kita di titik aku bukan siapa-siapa Tuhan. Kan? Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak. Dia berpikir, oke, aku bukan siapa-siapa, tapi kalaupun anjing pun dapat sesuatu rezeki, walaupun sisa-sisa, dia dapat berkat, dapat kemurahan dari anak-anak bukan? Maka kita baca sama-sama. Sebentar. Respon perempuan ini membuat reaksi Yesus bagaimana Bapak Ibu? Maka kata Yesus kepada perempuan itu, baca sama-sama. Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Jadi karena dia responnya, dia benar. Dia berkata-kata, dia menjawab, benar Tuhan. Walaupun aku tidak layak, walaupun aku bukan siapa-siapa. Tapi aku pun beristilahnya berhak aku mendapat remah-remah. Sisa belas kasihanmu. Justru karena responnya benar. Karena kata-katanya seperti ini. Tuhan berkata, sekarang ini pun juga setan sudah keluar dari anakmu. Jadi mujizat itu favor. Perkenanan Tuhan itu dari respon kita. Kalau kita please help me. Next kan lagi kita belajar lagi. Oke ya, Yesus bukan sedang menghina. Tapi ia menguji respon hati perempuan itu. Next kan kita belajar lagi Bapak Ibu ya. Next kan. Orang-orang Israel.
Oke ya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun. Baca sama-sama. Selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Selama 40 tahun, firman Tuhan berkata di sini, maksudnya untuk merendahkan hati dan mencoba dan untuk mengetahui apa yang ada dalam hati. Karena apa yang ada dalam hati itu keluar sebagai apa? Respon kita. Makanya perempuan ini apa? Yang keluar respon kata-kata. Di mana oke Tuhan walaupun anjing dapat kasih karunia. Jadi Tuhan mengajar orang Israel supaya responnya benar. Baru Tuhan tuh favor. Makanya sering kali dalam kehidupan kita kok belum juga dapat jawaban Tuhan. Belum dapat jawaban. Ini mentok, itu mentok, ini mentok, itu mentok. Tapi terus Bapak Ibu. Karena Tuhan sedang menguji hati kita. Supaya kalau kita diangkat gak jadi kita sombong atau arogan, kata Pak Arifin tadi. Paham ya di sini? 40 tahun merendahkan hati. 40 tahun Tuhan keburu tua. Next kan lagi. Nah Rasul Paulus sekarang. Makanya kan Pak Roni suka bercanda. STH itu sarjana tinggi hati. Sekolah tinggi hati. MTH makin tinggi hati. DTH duile tinggi hati. Loh ini ada ayatnya loh Bapak Ibu. Walaupun cocok logi ya. Rasul Paulus ceritanya. Dan supaya saya pikir Bapak Ibu pasti tahu ayat ini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Rasul Paulus bukan mau meninggikan diri karena kekayaannya, karena keterkenalannya, karena jabatannya. Bukan Bapak Ibu, tapi Rasul Paulus orang yang hebat. Yang rohani, yang dia dapat pernyataan dari 2/3 tulisan di kitab dari perjanjian baru itu tulisannya Rasul Paulus. Perhatikan ya, bisa aja dia meninggikan diri, kehebatannya, hal rohani loh Bapak Ibu, pernyataan Tuhan. Seorang rasul yang menuliskan 2/3 firman Tuhan, dia bisa meninggikan diri. Tapi justru Tuhan kasih apa? Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Baca lagi selanjutnya. Supaya aku jangan meninggikan diri. Kadang-kadang dalam hidup kita kok ngalamin ini, ngalamin itu. Selama kita tidak berbuat dosa, itu diizinkan Tuhan supaya justru respon kita yang keluar. Tadi orang Israel dikatakan supaya responnya benar untuk mencobai mau melihat kamu gimana. Next kan lagi kita akan belajar. Nah, the danger of pride. Kita sering dengarkan kata-kata gini, kamu enggak tahu ya siapa aku. Emang siapa kamu? Gitu. Kita pernah punya full timer nih Bapak Ibu. Dari yang biasa Pak Roni percaya saya sebutin suatu kota. Kemudian dia dijadikan oleh Pak Roni sebagai kepala kantor. Makanya firman Tuhan berkata dulu yuk, saya tuliskan gini, orang yang tinggi hati itu sedang meniti jalan kehancuran bagi dirinya sendiri. Ayatnya di mana nih Bapak Ibu ya? Baca sama-sama. Tinggi hati mendahului kehancuran. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi kata mendahului itu saya pikir itu sebagai modal. Kalau kamu mau hancur, gampang kok. Modalmu kamu sombong aja, tinggi hati, tidak perlu Tuhan. Itu aja modalmu. Tapi sebaliknya, kamu itu mau hormat, mau jadi mulia, modalnya cuman rendah hati Bapak Ibu. Jadi kemudian kembali kepada full timer tersebut jadi kepala kantor. Sejak jadi kepala kantor gak kuat pangkat. Istilahnya gini loh, ada orang pada waktu gak punya apa-apa, dia rendah hati banget. Tapi begitu diberkati, angkat kepala, itu namanya gak kuat kaya Bapak Ibu. Ada orang juga gak kuat jabatan, gak kuat keterkenalan. Begitu menang sesuatu, dielu-elukan, heboh di seluruh Indonesia. Jadinya apa? Sombong, gak setia sama istrinya, gak kuat pangkat Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi kita tuh kalau ketika kita mulai seperti itu, saya ingat ada salah satu Indonesian Idol. Gak sebutin nama pastinya.
Begitu menang, dielu-elukan, tidak lama kemudian dia meninggalkan istrinya. Hancur kok Bapak Ibu. Hancur kok. Tidak lama hancur kok. Makanya firman Tuhan ngomong, kalau tinggi hati itu mendahului kehancuran. Full timer tadi itu, begitu jadi kepala kantor, kamu gak tahu ya siapa saya. Gak mau antri makanan Bapak Ibu. Pokoknya dia merasa dia sebagai kepala, dia langsung aja. Nah, tindakannya semakin lama semakin arogan. Pada waktu itu Pak Roni sudah dipindah dari kota tersebut ke kota lain. Gembala yang menggantikannya dilawan Bapak Ibu. Bahkan semakin lama dia semakin merusak. Apakah yang terjadi? Dia mau mempolisikan gembala setempat sama seluruh diaken. Padahal notabene diaken di kota tersebut adalah para pebisnis terkemuka di kota tersebut. Dia marah-marah, dia bilang, aku akan mempolisikan Pak Gembala, mempolisikan semua diaken. Sampai singkat cerita akhirnya dia keluar dari gereja, bahkan dia keluar dari kota tersebut dan sekarang entah kemana. Jadi ayo kita tetap stay humble gitu ya. Nah, ayat ini bagus banget Bapak Ibu, kita baca dalam Yesaya 5 ayat yang ke-21. 1, 2, 3. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Karena kalau dia nganggap dirinya bijaksana dan pintar, dia merasa aku enggak perlu tanya orang lain, aku enggak perlu tanya Tuhan, keputusanku paling benar. Apalagi dia berpikir, aku pengalaman bisnis. Selama ini aku ngambil keputusan selalu yang terbaik, selalu yang hoki lah, istilahnya seperti itu. Nah, selanjutnya lagi, next kan kita akan belajar, kita belajar sama-sama ya Bapak Ibu ya. Saya kasih perbandingan supaya lebih memudahkan kita bedanya sombong atau tinggi hati dan rendah hati. Orang sombong itu merasa bisa dan pintar, nggak perlu butuh pertolongan orang lain. Aku bisa kok. Kamu nggak lebih pintar dari aku, gitu ya. Sedangkan orang yang rendah hati, saya nggak bisa melakukan ini sendiri. I need help, gitu ya. Atau orang merasa kaya. Aku bisa beli orang pakai duitku. Yang kedua, orang yang tinggi hati itu selalu merasa benar. Akhirnya enggak mau terima dikoreksi, enggak mau terima nasihat. Enggak mau terima masukan Bapak Ibu ya. Selanjutnya kalau orang rendah hati itu mau belajar, mau ditegur dan mau terima masukan. Dia enggak tersinggung kalau dikasih masukan. Sedangkan kalau orang yang tinggi hati, wah siapa lu enggak lebih pintar dari aku kalau mau kasih ini itu. Merendahkan orang lain. Saya dapat gambar itu bagus ya Bapak Ibu ya. Pas banget merendahkan orang lain di mata dia, orang lain itu pasti lebih kecil. Tapi kalau orang rendah hati itu mengakui keterbatasan diri, tapi menghargai orang lain. Kalau orang merasa bijak, merasa pinter, orang lain lebih bodoh dari dia tidak akan menghargai, meremehkan. Sebaliknya orang sombong atau tinggi hati itu Bapak Ibu perhatikan ya. Dia menuntut dirinya sempurna. Karena apa sih? Tujuannya haus pujian, flexing. Untuk apa? Supaya diakui. Suatu kali kita pernah ketemu seseorang Bapak Ibu. Tuh ngomongnya tinggi banget. Kalau orang Surabaya bilangnya gedabrus gitu ya Bapak Ibu ya. Itu ngomongnya tinggi banget. Wah saya kenal pejabat ini, saya kenal pejabat itu, saya itu merintis ini, merintis itu, semuanya sukses saya ini. Wah ngomongnya kalau orang Surabaya bilang melip-melip banget. Ini ada Pak James, ada Cik Yogi ya. Ini orang Surabaya juga ngerti bahasa, melip-melip banget gitu bahasanya. Di ujung dia cerita, kita dengerin aja. Pak Roni bilang gini, aku memang pernah mendengar kok semua pencapaianmu, semua kehebatanmu, prestasimu aku pernah mendengar. Pak Roni bilang gini, tapi tanpa kamu harus menceritakan dengan seperti ini pun, itu tidak akan mengurangi pencapaianmu atau mengurangi penghormatan orang lain akan kamu kok. Paham maksud saya Bapak Ibu? Justru karena ketika kamu melip-melip setinggi lain, orang itu akan, orang ini. Kayak kita ilfil bukan Bapak Ibu kalau ketemu orang seperti ini. Tapi sebaliknya Pak Roni bilang, kamu gak perlu menceritakan, orang sudah menilai kamu hebat. Justru istilahnya Pak Roni terang-terangan, kamu justru seperti ini malah orang akan gak suka sama kamu. Tahu gak Bapak Ibu responnya apa?
Justru sejak saat itu dia itu nganggep Pak Roni bapak rohaninya. Dia tuh tunduk banget sama Pak Roni. Dia bilang gini, Pak selama ini semua orang itu gak berani negur saya. Yes aja. Tapi satu-satunya orang yang berani negur saya cuman bapak dengan lugas ngomongnya. Sejak saat itu malah dia itu akhirnya submit sama kita. Bahkan sama-sama kita melayani Tuhan. Jos juga kenal orangnya. Terus kemudian dia butuh pengakuan. Sedangkan orang rendah hati itu gak perlu cerita. Gini loh Bapak Ibu, pencapaian kita itu orang lain ngelihat kok. Gak perlu kita harus cerita-ceritakan kemana-mana. Pride brings distraction. Saya kasih contoh ya di sini ya. Tapi humility attracts divine favor. Contohnya perempuan Samaria tadi. Kita lihat contohnya, next kan selanjutnya. Nah, kita belajar dari seorang yang bernama Saul. Secara fisik, dia ganteng. Firman Tuhan berkata, sepundak ke atas dia lebih tinggi daripada orang-orang Israel yang lain. Kalau nih kita bahasa sehari-hari memang orang bilang itu, bahasa Surabaya bilang, dedeke. Bodinya itu sudah keren gitu loh Bapak Ibu. Saya bilang sama Pak Roni, kalau kamu sayang dedekmu gak masuk hitungan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tuhan tolong gitu ya. Dedeknya itu, tapi jangan menghina orang pendek loh ya Pak Aryon ya. Oh, Pak Roni selalu bilang justru yang kecil-kecil gini gitu ya. Tendangannya. Saat doanya gitu ya Bapak Ibu ya. Saul ini secara fisik, ya betul kata Cen-Cen ya, sama-sama orang kecil semuanya gitu ya. Nah Saul secara fisik, orang Jawa bilang dedeknya sudah sesuatu gitu ya Bapak Ibu ya. Dan kemudian dia jadi raja, dia dielulukan orang Israel. Tapi satu kali apakah yang terjadi? Firman Tuhan berkata, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Kita baca yuk Bapak Ibu sama-sama. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Tunggu dulu. Perkataan apa Bapak Ibu? Pujian orang kepada Daud. Perempuan-perempuan mengeluh-ngeluhkan. Saul dia lulukan loh Bapak Ibu. Bukan Saul dia lulukan. Saul pun dia lulukan ketika waktu itu Daud setelah mengalahkan Goliat. Tapi elu-eluannya beda. Saul mengalahkan beribu-ribu. Daud berlaksa. Seharusnya pun kepada Saul bukan tidak dipuji loh. Saul pun dipuji. Tapi buat orang yang pride, tinggi hati, ini suatu penghinaan Bapak Ibu. Pola pikir orang yang tinggi hati itu dia tidak mau dikalahkan orang lain. Walaupun dia dipuji, tapi dia harus yang top, yang lebih utama daripada siapapun juga. Dan firman Tuhan berkata, perkataan itu nyebelin hatinya Bapak Ibu. Baca lagi. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan berlaksa-laksa. Tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Nah akhirnya ini apa? Overthink kan Bapak Ibu. Overthinking. Karena apa? Karena dia merasa pride-nya mulai terancam. Nah, kalau saat ini kita evaluasi ya, kalau ada orang sudah memuji orang lain bukan lebih daripada kita. Kalau kita merasa tidak nyaman dengan hal tersebut, berarti itu salah satu tanda kita sudah mulai sombong. Ulang sekali lagi. Kalau ada orang lebih memuji suaranya Widya daripada suara saya, ya jelas lah itu kagak perlu itu bukan bandingan deh ya. Jangan bandingkan itu deh. Siapa ya suaranya? Kalau ada orang lebih memuji suaranya Widya dibandingkan suaranya Ci Juli, misalnya gitu ya. Terus Ci Juli merasa terusik. Terus mau merasa lebih lagi, upaya lebih lagi, flexing lebih lagi. Itu titik di mana kita sudah merasa, kita pride, sombong, tinggi hati. Titik di mana kita nggak mau orang lain lebih dipuji daripada kita. Itu tinggi hati. Nah,
kalau kita biarin itu terus, kita belajar dari Saul. Sejak hari itu maka Saul selalu iri. Karena apa? Dia lebih dipuji. Dia seakan-akan lebih hebat. No, aku yang harus lebih utama. Makanya kalau kita lihat film cerita yang enggak mau lebih, ada orang yang lebih cantik, gosok kaca, Snow White ya. Siapakah yang lebih cantik dari aku? Dia iri banget. Karena orang sombong itu enggak mau ada orang lain yang lebih dari dia. Dan firman Tuhan berkata, tinggi hati itu mendahului kehancuran. Bapak Ibu pikir siapakah yang mau dibunuh Saul? Daud, betul. Bukan hanya Daud, anaknya sendiri mau dibunuh. Gila enggak? Saking dia terinjak mulai kesombongannya. Kita baca. Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Ini gila banget loh Bapak Ibu. Ini sudah psikopat. Karena apa? Karena dia terinjak, terambil. Next kan lagi kita belajar lagi. Dan yang lebih lagi merusak. Lalu berkatalah raja kepada Doeg. Ini Saul ya. Majulah engkau dan paranglah para imam itu. Maka majulah Doeg orang Edom itu. Lalu memarang para imam itu. Ia membunuh pada hari itu 85 orang para nabi, keluarga nabi. Yang memakai baju efod dari kain lenan. Lanjut baca ya Bapak Ibu. Juga penduduk Nob, kota imam itu dibunuh raja dengan mata pedang. Laki-laki, perempuan, anak-anak maupun anak yang menyusu, lembu, keledai, domba dibunuhnya dengan mata pedang. Dia sudah enggak waras lagi pikirannya. Makanya firman Tuhan berkata, kesombongan, tinggi hati itu modal dari kehancuranmu sendiri. Akhirnya saya pas hari-hari ini baca 1 Samuel 2 Samuel mati kan Bapak Ibu, matinya juga akhirnya dia kena panah terus dia bunuh diri sendiri. Next kan lagi sedikit ya Bapak Ibu, next kan. Tapi ganjaran kerendahan hati. Saya tutup ini ya. Yuk kita baca sama-sama. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Istilahnya gini loh, kamu dicukupi sama Tuhan. Favor Tuhan atas kamu. Perkenanan Tuhan atas setiap kita. Ini dia, kita lanjutkan baca ya, Bapak Ibu ya. Mazmur 25 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Karena orang yang rendah hati itu mau diajar, mau dituntun. Kalau orang tinggi hati merasa bisa, merasa bijaksana, merasa pintar, aku tidak perlu kamu, aku tidak perlu Tuhan, merasa melakukan semuanya sendiri. Dan saya tutup dengan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan justru. Yuk, kayaknya kalau semua yang mau dapat ini kita baca yang keras ulang lagi ayat Amsal 22 ayat 4. 1, 2, 3. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Yeay. Justru kamu tinggi hati bukan dihormati. Orang ilfil sama orang yang ngomongnya maaf gedabrus itu tadi. Aduh pingin muntah kata Dik Juli. Enggak perlu kamu tinggi-tinggiin kalau kamu berprestasi orang sudah melihat Bapak Ibu. Tapi kalau kamu justru tinggi hati itu orang enggak suka. Tapi kerendahan hati itu justru mendatangkan hormat. Dan maaf ya Bapak Ibu, kekayaan ini jangan terlalu sempit. Kekayaan ini bukan hanya bicara duit aja. Tapi kamu dapat kesehatan, dapat semuanya, koneksi itu semuanya. Bahkan dapat kehidupan. Paling akhir dari semuanya ini, teladan kerendahan hati itu adalah apa sih? Next kan. Teladan Yesus dalam Filipi 2 ayat 5-9. Ini harus kita, walaupun tidak mudah ya Bapak Ibu ya, tapi semua kita belajar. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah
Dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Endingnya Allah meninggikan dia. Tapi kita belajar tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sekarang yang kita evaluasi di penutup yang saya sharing ini, apa sih milik yang menjadi kebanggaan kita ini? Yang kita berpikir itu saya yang merintis, itu saya yang memulai, kepintaran saya, modal saya. Sekarang apa yang menjadi milik kebanggaan kita? Sekarang kita belajar, itu bukan hal yang harus dipertahankan. Bukan berarti kita harus kasih orang, tapi itu bukan sesuatu yang istilahnya kita layak sombongkan itu karena kita. Kita punya ada pengusaha di Surabaya, pengusaha kayu Bapak Ibu. Dia banyak memberkati untuk kayu-kayu di Lembah Pujian. Dia juga memberkati kayu-kayu untuk kita di gerejanya Rock Lombok. Dia kalau bilang gini, ini bahasa Surabayanya ya, maaf. Aku iki kacungnya Tuhan. Kacung Bapak Ibu tahu ya? Jongosnya Tuhan. Jadi kalau disuruh Tuhan berkati, aku terbuka. Jadi dia tidak menganggap itu semua sebagai milik, tapi aku ini sebagai kepercayaannya Tuhan. Bendahara. Jadi ayo Bapak Ibu, pencapaian apapun juga, karya apapun juga, kita berubah pola pikir. Jangan nganggap itu karena aku, kepinteranku, itu semua sebagai milik yang harus dipertahankan. Enggak Bapak Ibu. Semua ini aku karena kepercayaan daripada Tuhan. Saya tutup waktu kami dipanggil Pak Arifin. Untuk Ron, kamu sudah waktunya meninggalkan Mataram. Kamu harus pindah ke Malang Bapak Ibu. Di mana kita memulai di Mataram itu 17 orang ya sayang ya. Seperti kesaksiannya Pak Arifin. Itu mulai Mataram tuh booming gara-gara ada seorang encim. Encim itu stroke Bapak Ibu. Dia berobat kemana-mana kagak sembuh. Akhirnya dia pergi ke orang pinter, disuruh makan kura-kura. Makan kura-kura pun, kura-kura kecil. Makan kura-kura pun kagak dia sembuh. Nah, datanglah gereja Tuhan, terus kita doakan, dari situ dia sembuh. Nah, itu pula gereja mulai bertumbuh dari 17 orang. Sampai 800-an sayang. Ketika kita meninggalkan tuh 800-an, di mana ini bukan menceritakan tinggi hati lagi ya, bukan. Di mana ada sekolah, gedung kita di Lombok itu sudah termasuk gedung yang terlengkap lah secara fasilitas. Pada waktu itu Bapak Ibu ya. Terus kita punya sekolah, ada mes diakonia, ada mes untuk, kita ada sekolah misi, kemudian ada mes full timer, kita punya asrama untuk sekolah misi. Tapi ketika Pak Arifin bilang pergi kamu Ron, kita berpikir itu semua bukan sebagai milik yang harus dipertahankan. Karena kalau kita menganggap itu sebagai milik yang harus dipertahankan, waspada loh. Suatu kali itu menjadi pride kita loh Bapak Ibu. Akhirnya kita taat. Kita pergi ke Malang, memulai lagi dari nol. Kita sewa restoran Gang Jangkrik Bapak Ibu, angkat-angkat alat musik lagi. Dimulai dari 10 orang Bapak Ibu. Seperti yang pernah saya ceritakan kan, di mana waktu itu nggak punya tempat tidur cuma segini kami berdua ukuran 120, kagak ada water heater. Karena apa? Masih perintisan kan Bapak Ibu, jadi akhirnya uang tabungan kami pakai buat kontrak rumah. Sehingga kami nggak bisa beli water heater, nggak bisa beli lemari pakaian. Lemari pakaian itu akhirnya saya gelar dari koran Jawa Pos itu, saya taruh pakaian-pakaian di situ. Tapi buat saya walaupun tidak ada tempat tidur, tidak ada lemari pakaian, tidak semenderita nggak ada water heater Bapak Ibu. Karena pada waktu kami pindah itu bulan Juli, iya itu di Malang, kami pindah ke kota Malang tuh dingin. Bulan Juli itu bediding Bapak Ibu, akan angin Australia. Jadi tidak ada water heater. Itu Pak Roni itu sudah tahu kalau saya takut mandi. Itu kamar mandi kami bukan shower Bapak Ibu. Pakai bak gitu loh, pakai gayung. Terus saya di ujungnya pintu, dingin gitu ya.
Kita kan kalau mandi kedinginan, cerit gitu, sedikit dulu. Akhirnya 1, 2, 3, biur, Pak Roni mandi, saya tetap di ujung pintu, enggak berani mandi Bapak Ibu. Apakah yang terjadi begitu dia selesai mandi, saya mau ngacir, saya pakai handuk, enggak jadi mandi, mau keluar, dia tangkap tangan saya, dia ambil air segayung, dia siramkan ke saya, biur. Jadi buat saya enggak ada kasur, enggak ada lemari, bukan penderitaan, tapi enggak ada water heater itu penderitaan Bapak Ibu. Tapi saya tahu, justru kita belajar untuk tidak mempertahankan milik. Karena ketika kamu terus membanggakan itu menjadi upayamu, menjadi perintisanmu, menjadikan itu modalmu. Waspada loh Bapak Ibu. Kita belajar dari Yesus tidak mempertahankan milik. Justru favor Tuhan ada pada dia. Kalau kita nggak sombong, nggak mempertahankan milik, malah Tuhan bisa berkati kita di bagian-bagian yang lain. Tuhan Yesus memberkati, saya serahkan Pak Roni.